Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah materi dari etika bisnis, yaitu etika bisnis dan lingkungan. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari etika bisnis, yaitu etika bisnis dan kerusakan lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan saat ini tidak hanya harus dilihat secara sederhana, namun harus dianalisis serius sebagai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, akibat kerusakan tersebut maka telah membahayakan kondisi dan stabil tata kehidupan. Ingat permasalahan lingkungan, apalagi permasalahan dalam lingkungan yaitu kerusakan lingkungan. Karena kerusakan lingkungan baik dari hal yang kecil maupun menjadi hal yang besar itu akan menjadi dampak atau bahayakan kondisi atau stabilitas dalam suatu kehidupan yang nanti akan kita jalani. Selanjutnya yaitu definisi dari lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap sebagai pengaruh terhadap mereka yang terlibat di lingkungan tersebut. Nah, maka lingkungan memiliki dua bentuk, antara lain yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter suatu informasi yang masuk ke dalam lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya yaitu etika bisnis dan lingkungan. Lalu apa sih hubungan etika bisnis dan lingkungan? Karena lingkungan atau kerusakan lingkungan saat ini dirasakan sangat tinggi dan di dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Maka para pembisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengajak keuntungan yang didapatkan. Ia mampu untuk mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai dengan investasi pengembangan bisnis dan di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan tersebut. Nah, dengan hubungan etika bisnis dan lingkungan, itu seperti halnya contoh suatu perusahaan membangun sebuah pabrik tekstil yang juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaannya dan mendapatkan dampak buruk juga bagi lingkungan perusahaan tersebut dan lingkungan masyarakat sekitar yang menduduki area sekitar perusahaan tersebut. Nah, sekitar pabrik tersebut yaitu dengan adanya pembuangan limbah dan erosi ataupun dengan polusi, maka perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, supaya tidak mencemarkan kerusakan lingkungan baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan area masyarakat tersebut yang dekat dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dari resiko lingkungan. Resiko lingkungan atau yang disebut dengan environment risk adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja.
dan kehancuran pada lingkungan. Dampak kehancuran lingkungan yang dilakukan dan sengaja akibat ekspandasi suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi resiko yang terjadi pada lingkungan saat ini dari suatu tindakan atau perbuatan, baik dari sengaja maupun tidak sengaja, maka mendapatkan dampak buruk dan kehancuran pada lingkungan sengaja atau tidak sengaja akibat ekspedisi suatu perusahaan tersebut. Nah, contohnya, singkat cerita dari saya. Nah, kemarin saya berkunjung di suatu perusahaan kecil, yaitu pabrik tahu. Dan saya melihat hal yang tak terduga tersebut, yaitu pembuangan sisaan sari kedelai yang diolah menjadi tempe atau tahu. Nah, pembuangan tersebut tepat di aliran sungai yang airnya begitu jernih. Dan maka tindakan tersebut merupakan dampak buruk bagi aliran sungai maupun aliran lingkungan sekitarnya, baik di masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Nah, sebelumnya sudah kita jelaskan terhadap resiko lingkungan. Nah, sekarang pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan antara lain yaitu pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukuman karena telah melakukan kerusakan lingkungan sekitarnya. Nah, itu camkan baik-baik. Dan selanjutnya yaitu pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO, yaitu non-government originator, baik yang berasal dari dalam maupun internasional tekanan tersebut. Nah, selanjutnya para pemitra bisnis yang selama ini begitu dekat dengan perusahaan atau mendukung perusahaan akan mempengaruhi tindakan hati-hati. Nah, selanjutnya yaitu pihak manajemen perusahaan harus menghadapi suatu hadapan protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah merugikan akibat beroperasinya perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu industri dan kerusakan lingkungan. Di sini, di dalam suatu bisnis, khususnya industri, memang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada kerusakan lingkungan, antara lain yaitu sektor pertambangan. Nah, selanjutnya yaitu sektor pabrik, sektor minyak dan gas, dan sektor perhotelan dan real estate. Nah, dari 4 dampak tersebut bisa saja menghadapi adanya kerusakan lingkungan. Dengan adanya sektor pertambangan, sektor pabrik apalagi, dan sektor minyak dan gas. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah jika kita suatu saat nanti mendirikan suatu perusahaan atau mempunyai perusahaan baik di bidang pabrik, industri, pertambangan, minyak, dan gas, atau dengan yang lain-lain, maka kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar perusahaan atau di sekitar
area masyarakat lainnya. Dan jangan sampai ada kerusakan lingkungan yang nantinya akan membawa dampak buruk bagi suatu perusahaan tersebut dan dampak buruk juga bagi sekitar area masyarakat yang menduduki dekat dengan perusahaan tersebut. Maka jagalah kebersihan dan rawat bumi kita. Demikian penyampaian yang saya berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.